tanggapannya Mas? Tanggapan soal pelaporan. Saya nggak tahu ya detailnya pelaporan itu ya, belum tahu detailnya pelaporan itu karena bacanya juga di media. Pasal apa yang dilaporkan, dalam konteks apa, pelanggaran undang-undang apa, pokoknya saya nggak tahu. Apakah memang di Barreskrim ataukah haruskan itu? Kalau pelanggaran undang-undang 7 kan harusnya bukan di Barreskrim kan, di Bawaslu. Tapi saya nggak tahu. Terus terang saya baru baca media, substansinya belum tahu. Lalu dengan adanya laporan itu gimana? Ya gimana? Orang nggak ngapa-ngapain aja juga bisa dilakukan. Gimana lagi? Saya kira resiko ini sederhana. Semua orang pernah mengalami resiko. Teman-teman wartawan nyari berita bisa berhadapan dengan resiko besar. Saya kira resiko bagian dari resiko. Jadi hadapi aja. Sebenarnya film sendiri itu apa sih, menceritakan apa atau kemudian apa yang nggak bisa pesan-sampaikan dengan film itu? Persis yang isinya itu, yang substansi dasarnya untuk mengatakan bahwa kekuasaan kan sebenarnya yang terlalu banyak bermain, ya kan, dan itu kemudian kita coba untuk sistematisir dengan semua kecurangannya, ya, dan kemudian kita mau negara ini melakukan penghukuman terhadap yang mempermainkan demokrasi, bahwa itu kenanya ke Jokowi atau kena ke yang paling dekat ke Jokowi itu soal lain. Tapi kita mau bilang bahwa harus ada penghukuman oleh kita semua, termasuk misalnya untuk menyelamatkan demokrasi, ya silahkan ke bilik suara untuk melakukan penghukuman itu. Makanya saya bilang, kan banyak yang nanya, maksud penghukuman itu apa sih? Apakah elektoral semata? Enggak, bukan sekedar elektoral semata. Elektoral itu salah satunya. Datanglah ke bilik suara. Siapa yang Anda rasa merusak demokrasi, jangan dipilih. Karena itu cara yang terbaik. Saya sering bilang pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional. Kedua, ada sisi etikalnya. Lakukan penghukuman itu. Kelihatan siapa yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ya jadikan penghukuman secara monumen. Saya mau bilang begini, film ini harusnya itu menjadi monumen bahwa kekuasaan itu kalau nggak diawasin baik berubah jadi gini. Makanya saya bilang kan, ini monumen yang harus kita ingat bahwa kita semua pernah melahirkan orang yang bernama Jokowi. Dan tadi diakuin sama Mas Wawan, Visipol berperan besar untuk melahirkan Jokowi. Kita semua tahu. Visipol bahkan UGM itu punya peranan besar untuk melahirkan orang menjadi seperti Jokowi. Ketika dulu didukung dengan kuat. Nah, saya kira ini menjadi monumen bahwa jangan lagi biarkan kekuasaan besar itu tidak kita awasi, tidak kita perbaiki. Nah, kalau enggak, kemungkinan otoritarian itu tinggi. Apalagi kita pakai sistem presidensial. Mas, setelah film ini tayang ada intimidasi yang diterima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi SIM card itu iya, antisipasi. Karena biasanya katanya ya telepon apa segala. Lagi pula kan sekarang handphone nomor kartu kan nyaris tidak orang banyak sekali kan punya nomor lain. Saya kira saya tetap pasang tapi saya istirahatkan. Saya ya ini aja offline pertama yang saya ambil, cara offline pertama yang lainnya saya online. Lebih antisipatif. Siap kita mana sinetron kan? Walah. Wong satu aja salah nyebut saya soal Minahasa Utara. Sekaligus ya saya. Mas Zainal, tanggapan Anda tentang pelaporan Anda akan polisi dilaporkan baru saja ini, kalau nggak salah 2 jam tadi. Tadi udah ditanyain. Baru dijawab 10 menit yang tadi. Sederhananya, saya belum tahu apa yang dia laporkan, pelanggarannya itu apa, pasal mana yang dilanggar, dan konteksnya nggak tahu. Kalau misalnya undang-undang pemilu biasanya kan kayaknya bukan Barreskrim, pemahaman saya.
harusnya misalnya dugaan saya ini dianggap kampanye barangkali atau pasal dianggap menguntungkan. Kalau kan saya bukan peserta kampanye, saya tidak melakukan tindakan apa, saya bukan terdaftar di situ, dan diskusinya diskusi akademik sebenarnya, cuma di film. Nah kalau itu pun saya kira harusnya masuknya di Bawaslu, bukan di Baris. Ya tapi saya nggak tahu pasalnya, makanya saya nunggu aja apa pasal yang dilaporkan. Mas, tadi kan banyak sekali apresiasi dari pengamat dan segala macamnya. Terus mengatakan bahwa ini sebenarnya cerita-cerita lama, tapi dikeluarkan lagi dengan gaya yang berbeda. Akhirnya masyarakat seperti terbangun lagi gitu. Terus mungkin ada harapan apa dengan anak-anak muda sekarang yang bersuara gitu, Mas? Sederhananya sebenarnya itu saya bilang tadi, ini pekerjaan clipping sebenarnya. Clipping itu kan adalah petikan sejarah yang kemudian kita ulang, tapi disistematisir. Ya kan? Sebenarnya cuma bentuknya bukan clipping koran, ya clipping digital. Itu aja bedanya. Dan harapan kita persis yang dibilang Pak Dekan tadi pada Dekan Musipol, bahwa ini akan jadi kayak monumen perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia. Saya bayangkan kalau Republik ini belajar, kita sama-sama semua ya, kita sama-sama belajar untuk melakukan pendataan begini, bagus banget. Nah, dan itu berubah menjadi pengawasan yang kuat, saya kira. Makanya kecurangan-kecurangan pemilu saya kira harusnya di video. Kalau ada temukan kecurangan atau apapun, dan banyak sekali sekarang platform kan untuk lapor kecurangan, ada lapor kecurangan, ada jaga pemilu, ada jaga suara, banyak banget. Anda tinggal download di handphone, Anda bisa melakukan pelaporan. Bagus. Dan ini membuktikan satu, bahwa demokrasi itu tidak boleh diterjemahkan menjadi milik elit. Kan kita dirampas, demokrasi kita kan dirampas oleh elit. Pintu masuknya ditutup, hanya boleh 20%. Demokrasi kita dirampas oleh elit. Jadi maksud saya, mari kita ambil kembali demokrasi. Jangan diambil oleh elit, tapi kemudian kira-kira kita kembalikan ke publik, masyarakat. Ya kan, demokrasi kan namanya masyarakat. Demo sih kita ini. Mas, ini pasal 287 yang dilaporkan, karena kalau yang alasannya karena menimbulkan kegaduhan saat masa tenang. 287 itu nama pemilu. Harusnya Bawaslu. Artinya Bawaslu. Yang pelanggaran pemilu berarti Bawaslu. Ya, tahu lah, silakan lah kan, silakan aja. Tapi logika saya harusnya kalau dalam konteks 287 itu tidak Bawaslu. Laporannya Bawaslu. Tapi itu sebenarnya awalnya tayang tanggal 10. Itu kan apakah memang dari awal tim dan menyiapkan tayang di masa tenang? Tadi kita ceritain. Kita mulainya ngumpul itu tanggal 4, tanggal 5 loh. Kita ngumpul, baca bareng-bareng, diskusiin 2 hari, cuti, naik. Awalnya kita kejar tanggal 10. Tanggal 10 itu kan masih tahu. Cuman yang nggak kejar. Mana kita nggak pakai duit, nggak pakai apa, betul keinginan saja. Pernah nonton apa filmnya yang itu pemilu di Amerika, Inconvenient Truth ya? Nah, kira-kira bayangan kita awalnya itu. Coba deh cari Inconvenient Truth ya. Itu yang iya, yang di Amerika. Betul. Awalnya begitu. Logikanya kita mau bangun, pokoknya kita buka. Tapi ya dana minim batas. Tuduhan ini Mas, tuduhan dibayar 0103 atau lain-lain, mungkin dijelasin. Tapi belum jelas ya. Saya kasih contoh sebenarnya, kalau memang nggak kalah kita di TikTok, masa kita dibaca ini? Kan di TikTok tuh yang ada baca laporannya Ismail Fahmi. Ismail Fahmi menjelaskan sentimen positif kita di TikTok itu cuma 40%, kalau nggak salah. Jadi kalah telak. Dan Ismail Fahmi itu jelaskan
yang sentimen positif untuk kalau ini itu kebanyakan akun independen dan mungkin ada akun yang terafiliasi ke 01 dan 02. Tapi gak banyak. Nah, bandingkan dengan yang mengapresiasi yang menghajar film itu kebanyakan adalah afiliasi ke paslon tertentu. Itu aja laporannya Anda deh. Saya paham. Kalau kita bilang nggak ada ya pasti bilang Anda bohong. Apa buktinya? Bagaimana? 287 itu khusus untuk kampanye Mas. Jadi kan Mas lagi nggak kampanye gitu. Makanya 287 seingat saya nggak bakalan hanya nggak, sebelum 287 seingat saya kampanye. Kami bukan kampanye. Nggak ada gerakan 4 jari pun. Nah ini 4 jari tuh yang disebut di TikTok juga, aku lupa bilangin berapa gitu ya. 4 jari itu sebenarnya kan gerakan masyarakat. Coba tandanya aja kan begini. Itu kan help kan. Kalau tanda internasional kan help gitu kan. Kalau Anda ada apa-apa Anda begini modelnya kan itu simbol kalau minta tolong. Kalau nggak salah itu adalah gerakan masyarakat itu untuk melakukan kritik terhadap betapa dikotomi ini tidak masuk. Ada yang kemudian mengatakan itu di belakang 1 dengan 3. Nah, kita cuma mau mengatakan bahwa ada gerakan yang namanya 4 dan realitas kan ada gerakan masyarakat itu. Saya lupa siapa namanya, si John ya, siapa namanya, anak aktivis yang namanya John Muhammad siapa gitu. Thank you bos. Ya, terima kasih bos.